Kembali lagi di Santai Berfaedah, series terbaru dari Safda. Baik, Ustadz. Tadi kan kita bahas masalah syirik, kezaliman yang paling luar biasa. Nah, tapi kalau misalnya kita masuk ke ayat-ayat yang berikutnya, Ustadz, ini wasainal insana biwalidayhi. Nah, ini luar biasa. Ini yang perlu sama kita diperdalam sedikit ya. Bahwasanya manusia itu hubungannya bukan sama Allah saja gitu. Hubungannya juga sama manusia yang ada di sekitarnya. Nomor satu, orang tua dia. Dan kalau kita perhatikan, banyak ayat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyandingkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melarang syirik sama birrul walidain. Di ayat ini, contohnya, inna syirka la dzulmun azim, langsung loncat wasainal insana biwalidayhi. Kita mewasiatkan kepada manusia. Wasiat apa? Orang tuanya. Di ayat yang lain, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Duet lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada manusia yang terdekat sama kita, orang tua. Jelaskan di situ, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima. Jangan kita nyebut Gimana coba? Aja enggak boleh. Wa qul lahumā qawlan karima. Katakan kepada keduanya qawlan karima, omongan yang karim, yang baik. Ada seseorang tabi'in, Ibnu Haddaj namanya. Beliau itu bilang sama Sa'id ibn al-Musayyib. Sa'id ibn al-Musayyib ini adalah pemukanya tabi'in, ulamanya tabi'in. Katanya Ibnu Haddaj ini, wahai Sa'id ibn al-Musayyib, semua ayat tentang birrul walidain di Quran ana sudah mengerti, ana sudah tahu, kecuali kata wa qul lahumā qawlan karima. Katakan kepada mereka perkataan yang kariman. Apa maksudnya? Tanya nih ke Sa'id bin Musayyib. Dijawab sama Sa'id bin Musayyib. Qaulan karima itu adalah omongannya seorang budak. Qaulu abdul mudznib, seorang budak yang berbuat salah kepada tuannya di depan tuannya yang dia sedang ngamuk-ngamuk marah. Bisa dibayangin? Berat, Ustadz, itu. Bisa dibayangin? Qaulan karima ini omongannya seorang budak yang lagi bikin salah. Di depannya tuannya yang suka marah tuannya. Masya Allah. Antum bikin salah sama teman aja. Udah ngeri. Takut kita. Sama istri. Coba gak enak. Iya. Ini budak ke tuannya. Dibeli loh budak ini. Kayak barang. Budak ini kayak barang. Yang lagi bikin salah ngomong sama tuannya yang sedang ngamuk-ngamuk. Itu qaulan karimah, katanya Sa'id bin Musayyib. Bisa dibayangin kayak gimana? Baik-baik ngomong. Itu yang disampaikan di surat Luqman kepada kita setelah syirik kepada Allah SWT, birrul walidain, buat baik sama orang tua. Wasainal insana biwalidayhi hamalat ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya menghamil dia ini wahnan ala wahnin. Capek di atas capek, ta'ab ba'da ta'ab. Wahnan ala wa fisaluhu fi amain, disusuin 2 tahun. Anishkuri wali walidayka ilayyal masir. Agar kita mensyukuri apa yang telah kedua orang tua kita berikan kepada kita. Di sini kita berhenti sebentar. Gimana, Ustadz? Suatu hari ada seseorang datang dari negeri Yaman dulu, haji. Ibunya digendong di punggungnya dia. Dibawa tawaf, sa'i. Ibunya gak pernah lepas. Katanya dia, saya bagi ibu saya sebagai ba'ir, seperti hewan tunggangan. Manusia ini. Tawaf. Di situ ada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Mungkin dari salah seorang tabi'in. Si Ibnu Umar ini lihat si anak ini gendong ibunya, tawaf, sa'i. Akhirnya si orang ini tahu nih Ibnu Umar, datanglah ke Ibnu Umar tanya, ya Aba Abdurrahman. Tanya si orang ini kepada Ibnu Umar. Ya Aba Abdurrahman, laqad ji'tu bi ummi ala dhahri min biladi kadza wa kadza. Dari satu tempatnya namanya apa? Di Yaman katanya. Kal ba'ir.
seperti tunggangan. Capek, pukul, jalan lagi. Terus. Tapi ini di punggungnya anaknya. Wahajajtu biha wahya ala dhahri. Dan ana haji. Haji ini bukan tawaf sama sa'i aja. Beres tawaf sa'i, datang ke Mina. Digendong ibunya. Dari Mina ke Arafah, digendong ibunya. Dari Arafah ke Musdalifah, digendong ibunya. Dari Musdalifah ke Mina lagi, digendong ibunya sama dia. Masya Allah. Tanya sama dia kepada Abdullah bin Umar. Atara annani qad wafaitu laha haqqaha. Apakah engkau melihat anak sebagai anak ini sudah bisa membalas jasa ibu anak? Tidak usah birul walidain lagi. Bisa nggak? Yeah. Menurut antum bisa nggak? Kalau kayak kacamata manusia sih kayak teman-teman sih Sudah. mungkin udah luar biasa, Iya kan? Ustaz. Masya Allah, berapa Iya. lama itu, Masya Iya. Allah. Dijawab sama Abdullah bin Umar, la wallahi. Tidak demi Allah. Walau zafratan min zafaratiha. Yang kamu buat itu tidak sebanding sama satu helaan nafas saat dia melahirkanmu. Itu baru sama helaan nafasnya. Dia tidak bisa membalas itu. Selesai. Dikatakan sama ulama-ulama yang menjelaskan hadis, sama menjelaskan riwayat ini, engkau ini, si anak ini menggendong ibunya ke barat ke timur saat haji, di hatinya itu engkau menginginkan kematian ibumu. Capek. Antum bisa bayangin nggak gendong ibu antum? Kuat tak? Orang tanya kuat tak gendong ibu antum? Wah, mungkin Nggak kuat. Kita gendong anaknya mau sehebat apa? Kita berharap, oh, udah deh biar cepat selesai deh, udah capek. Nggak ada yang berharap, oh anak mau gendong terus ibu anak setiap hari. Nggak ada, dia pengen cepat-cepat selesaikan urusannya. Tapi ibu kita dulu hamil kita, susah, tidur nggak bisa, mau makan susah, muntah-muntah, mual-mual. Didoain sama dia siang malam, tidur nggak enak. Tapi dia berharap kita ini hidup. Dia berharap kita ini menemani hidupnya dia. Itu bedanya kita sama orang tua sama kita. Makanya kata Abdullah bin Umar, itu tidak sebanding walau hanya dengan salah nafasnya ibu kita saat ibu kita melahirkan. Ada kisah seorang dahulu salaf dari kalangan para salaf. Dia adalah seorang ulama besar, muhaddits. Orang-orang itu datang ke rumahnya menuntut ilmu hadis. Antum bisa bayangin? Ulama besar. Orang kalau ketemu sama dia, oh syekh alim kabir. Dikenal di daerahnya dia. Orang-orang datang ke rumahnya. Kajian. Ambil hadis dari orang ini. Lagi buka kitab. Lagi ngajarin hadis, menyampaikan hadis. Bentar lagi ibunya lewat, dipanggil sama panggilan manjanya si syekh ini. Ibarat kata sekarang alim kabir dipanggil sama ibunya, dek, bisa tuh bayangin gimana? Di depan murid-muridnya lagi. Dek, katanya si ibu ini, karena panggilan dia mungkin panggilan lucunya adik misalkan, karena anak yang paling kecil misalkan, contohnya seperti itu, dikatakan dengan ism tasghir, nama kecilnya, panggilan kecilnya dia, panggilan lucunya lah, panggilan manja. Di depan murid-muridnya semua. Dan dia sedang membahas hadis. Dek, berdiri. Jangan lupa kasih makan ayam. Dia miara ayam. Dia disuruh sama ibunya lagi ngajar. Kalau kita, ibu nggak lihat, anak lagi ngajar, kan bisa bentar lagi. Iya kan? Ini lagi ngajar hadis ya. Bukan lagi main PlayStation, lagi nongkrong sama temen, bukan. Bahas bisnis misal, bukan. Lagi ngajar hadis. Alim kabir dipanggil dengan panggilan seperti itu lagi sama ibunya. Ditutup bukunya sama dia, berdiri dia dari tempat duduknya, kasih makan ayam. Beres kasih makan ayam, balik lagi, bahas hadis lagi. Masya Allah. Gitu siapa saja sekarang kayak gitu? Allahu a'lam, enggak tahu. Itu berat itu. Dulu Imam Abu Hanifah. Siapa yang enggak kenal sama Imam Abu Hanifah? Di Kufah. Semuanya kenal sama Imam Abu Hanifah. Imam besar. Sama ibunya, dia itu dianggap orang biasa. Wahai Abu Hanifah, kamu datang ke ulama fulan,
Ana mau tanya sama dia masalah ini, masalah ini, masalah ini. Abu Hanifah tahu. Kasih tahu ibunya. Enggak. Ana mau dari dia. Ini tanya sama dia. Kalau kita gengsi enggak kira-kira? Masya Allah. Ana lebih pinter. Ngapain tanya sama dia? Bu, Ana lebih ngerti dari dia, Bu. Ngapain tanya sama dia? Apa Abu Hanifah ngomong begitu enggak? Oke, Bu. Datang. Ana lupa nama ulamanya yang satu lagi itu. Datang Fulan, ibu Ana nyuruh Ana tanya sama antum masalah ini, masalah ini, masalah ini. Katanya dia, apakah Ana berhak berfatwa kepada Imam Abu Hanifah? Habis gimana lagi kita Imam Abu Hanifah? Ibu Ana nyuruh Ana tanya sama antum. Udah kasih tahu. Sampai segitunya mereka sama ibunya. Tidak pernah membantah. Kita yang sekarang sudah hijrah, sudah tahu hak dan yang batil, sudah tahu dalil, hadis-hadis Nabi semua, ibunya dimarahin gara-gara nggak mau pakai kerudung. Dosa, Bu. Gebrak-gebrak meja depan ibunya. Gimana? Ibunya terlalu banyak permintaannya, minta beliin ini, minta beliin itu semua. Ibu nih ngabisin uang, saya nggak punya uang banyak, Bu. Dibentak-bentak ibunya. Terjadi atau enggak? Sekarang sekali Ustaz. ini kita hidup di zaman uququl walidain. Ibunya ditaruh di panti jompo. Kemarin di tempat anak ada anak bunuh orang tuanya. Bapaknya kalau nggak salah dibunuh karena apa? Bapaknya bangunin dia sholat asar. Astagfirullah. Ditusuk bapaknya dari belakang sama pisau dapur. Cuma bangunin Ustaz. Bangunin sholat asar. Karena bapaknya marah, anaknya setengah mati dibangunin sholat asar. Mungkin bapaknya ngomong emosi, anaknya nggak terima. Bangun tidur ke dapur, tancap dari belakang sininya. Ternyata anaknya masih dalam pengaruh obat-obatan. Belum yang ibunya sendiri diperkosa, ibunya dipukul, ditaruh di panti jompo. Mana budi kita kepada orang tua? Yang tadi gendong ibunya dibilang belum bisa membalas. Gimana kita nggak pernah gendong, ketemu jarang. Kita lebih pentingi istri kita sama anak kita. Apa balasannya? Ibu kita ngarep kita ada, bisa bantu, tapi kita jauh dari ibu kita. Mungkin jauh karena darurat, oke. Silaturahmi mau datang ke ibu, hitung-hitungan uang. Tiketnya mahal, Bu. Nanti saja. Mampu dia. Cuman tiketnya mahal. Saya tidak ada waktu. Subhanallah. Bayangkan kalau ibu kita dulu saat melahirkan kita dibiarkan mau nangis kek, mau apa kek dibiarin. Saya tidak ada waktu. Jadi apa kita sekarang? Jadi apa? Subhanallah. Sahabat Sabda, saksikan terus ya serial podcast episode ini. Akan ada giveaway menarik buat yang bisa menjawab pertanyaan yang kami berikan di akhir segmen ini. Caranya adalah subscribe dan follow akun di bawah ini. Dan untuk menjawab pertanyaannya, simak hingga segmen terakhir. Barakallahu fikum.